Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Setiawan dari Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama menggunakan aplikasi Mastercam. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar CNC milling. Nah, untuk latihannya kita menggunakan benda kerja seperti yang sudah tampil di video. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan membuat sketsnya terlebih dahulu. Nah, untuk sketsnya itu seperti ini ya, bisa diperhatikan atau bisa di pause untuk melihatnya. Nah, mari kita mulai saja. Untuk langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu Mastercam-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu sumbunya di sini. Nah, sumbu ini kita aktifkan terlebih dahulu agar memudahkan kita saat membuat sketch. Nah, setelah itu kita membuat persegi panjangnya terlebih dahulu nih. Nah, dengan ukuran 100 dan 75. Nah, kita buat menggunakan icon ini. Kita pilih ini. Nah, ini kita klik. Nah, setelah itu kita pilih ini, tentukan yang tengah agar nanti persegi panjangnya terletak di pusat sumbu. Nah, sumbunya kita klik saja, terus kita tarik. Terus kita di sini lebarnya tadi ukurannya kita tulis di situ, untuk lebarnya tadi 75. Terus untuk panjangnya tadi itu 100 mm. Nah, setelah itu kita centang saja. Nah, ini sudah jadi untuk persegi panjangnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat ini radius pada persegi panjang tadi. Untuk radius kita membuatnya menggunakan icon ini, fillet. Nah, setelah itu kita masukkan dulu untuk berapa radiusnya. Nah, setelah itu kita klik pada sisi-sisinya seperti ini. Nah, setelah itu setelah radius jadi, selanjutnya kita akan membuat ini seginam dengan ketentuan ukuran ini 20 mm. Nah, untuk membuat seginam sendiri kita menggunakan ini icon nih. Nah, kita klik, terus kita pusat ini kita klik, tarik. Nah, seperti ini. Terus ini untuk yang ini 6, ini untuk ini tuh jumlah sisinya. Nah, berhubung kita membuat seginam, kita tulis 6. Untuk ini ukurannya tadi 20 mm, kita bentar. Nah, setelah membuat seginam, kita lanjutkan membuat lingkaran pada ini dengan diameter 60 mm ya. Nah, kita Mastercam, kita membuat lingkaran menggunakan icon ini, kita klik, terus kita pusat ini kita tarik. Nah, setelah itu kita masukkan diameter tadi di sini. Untuk kita jika ingin memasukkan jari-jari di sini, kita klik saja di 60 mm. Setelah itu kita enter. Nah, sudah jadi lingkarannya. Kita juga akan membuat lingkaran pada sisi-sisi ini. Sama menggunakan ini, kita lihat ukurannya dengan diameter 10. Nah, kita klik sini, kita isikan 10. Sama di sini. Ini nantinya akan kita bor untuk lingkaran ini. Nah, setelah itu kita akan membuat sketch bagian ini dengan lebar 30 dan ini tingginya
10 dengan ditambah radius 5. Nah, kita akan membuatnya di sini dengan icon yang sama. Ini kita pilih yang ini, kita pilih yang ini saja. Nah, kita klik pada sini. Nah, setelah itu kita masukkan tadi lebarnya 30 dan tingginya 10. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, setelah itu kita klik di bagian ini juga. Namun ini dirubah menjadi bagian yang ini. Nah, arahnya seperti itu. Nah, setelah itu kita centang. Nah, selanjutnya kita akan membuat radius menggunakan fillet dengan tadi 5. Kita klik pada sisi-sisinya. Nah, untuk proses sketsnya ini sudah jadi ya. Langkah selanjutnya itu kita akan menentukan mesin yang akan kita gunakan nanti. Berhubung ini nanti akan milling, kita pilihnya di sini mesin tipe, kita yang mill. Nah, terus selanjutnya di properties ini kita bisa menentukan bahan dengan ketebalan, terus panjang dan lebarnya. Nah, kita bisa di sini. Nah, kita bisa tentukan di sini untuk ketebalannya sendiri di sini diketahui dengan ketebalan 20 mm. Nah, kita masukkan di sini 20 mm. 20 mm. Nah, setelah itu kita masukkan juga panjang dan lebarnya. Ini untuk panjangnya tadi 100 dan lebarnya 75. Atau bisa disesuaikan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini sudah jadi dan sudah terbentuk ketebalannya sendiri. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan memproses ini bagian segi 6 ini, memilih segi 6 ini dengan cara toolpath, terus pocket di sini, pocket, terus kita kasih nama contoh CNC, terus kita centang di sini ya. Terus kita centang, terus kita pilih arahnya di sini. Nah, ini arahnya sudah dipilih. Selanjutnya kita centang. Nah, di sini apa saja yang kita butuhkan, yaitu yang pertama-tama menentukan toolnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk mencari toolnya kita bisa ke sini, klik. Nah, kita bisa memilih tool sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ada spesifikasi bermacam-macam. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, berhubung ini segi 6 ada sisi yang lancip, kita menggunakan tool yang diameternya kecil. Nah, kita bisa menggunakan nih 212 dengan diameter 3 mm. Nah, kita centang. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, ini bisa disesuaikan juga ketinggian atau apa di sini. Kita bisa tentukan sesuai dengan mesin CNC kita nanti. Nah, setelah itu kita lanjut ke kedalaman pemakanan. Nah, di sini kita masukkan kedalaman pemakanan. Kita lihat dulu untuk kedalaman pemakanannya di sini ada 10 mm. Nah, di sini kita masukkan 10 mm di sini. Tapi jangan lupa untuk memberi minus agar terjadi pemakanan. Setelah itu kita centang saja. Nah, ini sudah jadi untuk proses pemakanan segi 6-nya. Kita bisa cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai, kita apply. Nah, kita lihat, nah ini udah terbentuk ya segi 6-nya. Kita lanjutkan ke proses yang lainnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan memproses bagian ini, luar dari lingkaran ini, agar terbentuk ini. Kita akan memproses ini, bagian ini, memakan bagian ini. Terus bagaimana caranya? Kita menggunakan toolpath, terus kontur di sini. Kontur, terus kita tentukan bagian mana, terus kita klik saja untuk arahnya. Untuk ini ke bawah itu memakan bagian yang luar sini. Untuk
jika kita arahkan ke atas, maka yang akan termakan bagian lingkarannya. Terus setelah itu kita centang di sini. Nah, kita pilih toolnya juga di sini, menentukan toolnya. Nah, sesuaikan dengan spesifikasi end mill yang kita gunakan nanti. Di sini kita akan menggunakan dengan diameter ini tool nomor 219. Nah, nanti dari teman-teman bisa menyesuaikan toolnya sesuai dengan spesifikasi mesin CNC yang akan digunakan nanti di sini. Sini centang. Terus kita ke ini tuh pemakanannya kita bisa tentukan setiap sekali pemakanan itu berapa milimeter. Contohnya kita kasih 2 milimeter, berarti setiap pemakanan itu 20 milimeter. Terus di sini kita multipass ini kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, berfungsi ini untuk berapa putaran yang akan kita gunakan. Ini putaran untuk keluar ya, untuk ini untuk number 1 ini maksudnya apa? Itu jumlah ini. Ini ada 1, 2. Nah, ini misal kita misikan 7, maka nanti di sini ada 1, 2, 3 dan sampai 7 agar bisa memakan keseluruhan benda kerjanya. Nah, ini untuk space-nya di sini, space antara ini dan ini. Nah, setelah itu kita masukkan kedalamannya juga. Nah, untuk kedalamannya sendiri kita menggunakan jangan lupa minusnya kita masukkan minus 10 di sini. Nah, setelah itu kita centang. Nah, ini sudah ini tadi 7 itu tadi maksudnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa simulasikan terlebih dahulu. Nah, kita apply di sini. Nah, ini udah sesuai ya di sini. Nah, setelah sesuai, kita akan melanjutkan proses lanjut mengkontur lagi di sini kita. Untuk mengontur ini pinggir-pinggiran untuk memakan ini radius ini kita menggunakannya untuk menggunakan kita ke toolpath lagi, kita ke kontur. Nah, kita tentukan arahnya terlebih dahulu. Nah, setelah menentukan arah, kalau ke bawah itu berarti bagian luar yang akan kemakan, kalau ke atas maka akan bagian benda kerja yang kemakan. Kita sesuaikan, kita centang. Setelah itu kita memilih toolnya, kita samakan saja sama yang tool yang tadi dengan yang 219 ini. Nah, terus untuk depth-nya ini tadi bisa ditentukan ya teman-teman, mau kedalaman berapa setiap pemakanannya. Terus kita ke multipass-nya, kita pilih satu saja tidak apa-apa karena ini kan pinggir saja yang dimakan. Kalau tadi kan keseluruhan benda kerja, kalau ini kan pinggirnya saja, kita satu aja cukup. Terus kita centang. Nah, ini sudah terjadi pemakanan pada ini. Kita bisa cek dulu, simulasikan tadi. Oh, ada yang terjadi kesalahan di sini. Nah, kita bisa ulangin saja nggak apa-apa. Kontur yang kedua ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita tadi toolpath kontur, terus kita tentukan arahnya. Nah, setelah itu kita centang. Berarti ada kesalahan di sini ya. Toolnya pakai yang ini. Terus ini left ini kita ganti saja right agar pemakanannya di luar. Terus multipass ini bisa diganti satu saja cukup. Kedalamannya tadi kita masukkan untuk tadi kan ketebalannya 20, kita bisa tambahin minus 25 agar, nah ini udah bisa, ini
sesuai, kita simulasikan terlebih dahulu. Kita play di sini. Nah, ini udah kita memakannya udah sesuai. Terus kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya, yaitu mengebor ini bagian 1, 2, 3, 4 ini dengan cara kita ke toolpath lagi, toolpath, terus kita ke drill. Nah, untuk drill ini kita pilih dulu bagian mana aja yang akan kita bor. Nah, kita pilih pusatnya, kita klik pusatnya. Setelah kita klik pusatnya, kita centang di sini. Nah, setelah itu kita tentukan toolnya di sini, toolnya untuk kita pilih tool di sini. Nah, ini mata bor ada berbagai macam, kita sesuaikan dengan spesifikasi yang kita inginkan. Berhubung tadi diameter lingkarannya itu ada 10 mm, nah kita pilih yang ini yang 10 mm, tool nomor 609, kita centang di sini. Terus kita pilih yang ini. Terus kita kedalamannya di sini kita bisa tentukan di sini, misal nanti ada spesifikasi khusus yang kita butuhkan, kita bisa masukkan di sini. Untuk kedalamannya sendiri kita minus 25 karena ketebalannya itu ada 20, kita tambahin biar pengeborannya dengan sempurna. Nah, ini sudah bisa kita simulasikan lagi untuk pengeborannya apakah sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ya di sini. Nah, sudah tergolong dengan sempurna. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan melakukan proses pemakanan di sini, di bagian yang ini, dengan cara kita ke toolpath lagi, ke pocket di sini menggunakan pocket. Nah, setelah itu kita pilih arahnya terlebih dahulu. Nah, ini arahnya keluar. Terus kita centang. Nah, setelah itu kita menentukan toolnya terlebih dahulu. Toolnya di sini kita pilih yang kecil saja karena itu permukaannya kan untuk pemakaian kan sempit kan. Kita pilih yang diameter 3 saja. Terus kedalaman ini kita lihat terlebih dahulu berapa kedalamannya. Nah, ini untuk kedalamannya sendiri itu 15 karena ini tambah 10 tambah 5. Nah, kita masukkan di sini yaitu minus 15 di sini. Setelah itu kita centang saja. Nah, ini sudah terjadi, prosesnya sudah ada. Kita simulasikan terlebih dahulu ya. Kita plus. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sesuai kan? Sesuai yang kita inginkan. Kita lanjutkan ke sisi yang sebelah sini. Sama seperti yang tadi. Kita lanjutkan. Kita ke toolpath lagi, kita ke pocket. Kita pilih arahnya dulu, kita arahkan keluar. Kita ulangi. Nah, kita arahkan keluar, terus kita centang di sini. Sama menggunakan tool yang 212 ini yang kecil. Terus kedalamannya kita cek lebih dahulu udah sesuai 15, terus kita centang di sini. Nah, ini udah ada pemakanan. Nah, ini udah terproses semuanya ya. Kita bisa centang keseluruhan prosesnya. Ini menggunakan ini, kita klik. Setelah itu kita simulasikan untuk keseluruhan ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk ini simulasinya bisa kalau teman-teman cek apakah udah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini di sini kita bisa ulangin lagi, kita ulangin. Nah, ini untuk kecepatannya, speed simulasinya, untuk mengecek kita bisa dicek apakah sudah sesuai di sini. Ya, ini udah sesuai dengan yang saya harapkan ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke, mungkin dari teman-teman mau melakukan saving di sini ya. Untuk melakukan saving bisa di sini, di save. Nanti kita kasih nama apa, CNC milling.
Nah, terus kita letaknya bisa dipilih di sini, kita save. Nah, setelah ini kita save, selanjutnya proses selanjutnya kita akan membuat G-code yang nantinya akan dibutuhkan pada mesin CNC-nya. G-code-nya sendiri sangat mudah membuatnya. Kita ini klik icon ini G, kita klik terus kita centang di sini. Nah, kita save juga di sini CNC, kita save G-code-nya. Terus setelah kita save, nanti akan tampil ini G-code-nya yang akan nanti dibutuhkan di mesin CNC-nya. Nah, ini di G-code-nya nanti bisa kita transfer ke mesin CNC-nya. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apa yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.